Yayasan Islam Al-Huda ya. Dan ini sudah Talk show interaktif. Yayasan Takrimul Quran ini merupakan sebuah lembaga yang bergerak di dalam bidang talk show interaktif. Saatnya Anda mengikuti talk show interaktif. قم بنا فالكون مشدود اليقين قم بنا فالأرض أوحال وطيب. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd. Pendengar yang budiman dimanapun saat ini Anda berada, alhamdulillah puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita ya hingga sampai saat ini, sampai malam ini kita bisa berjumpa kembali di acara talk show interaktif pada hari yang spesial 1 Zulhijjah 1438 Hijriah, tepatnya pada tanggal 22 Agustus 2017. Baik, insyaallah di kesempatan malam kali ini kita akan kembali ya berbincang-bincang ataupun menggali informasi dari satu narasumber kita yang alhamdulillah beliau sudah menyempatkan nih waktunya kepada kita untuk memberikan informasi penting ya, yang mudah-mudahan bisa kita manfaatkan informasi ini. Nah, pendengar budiman, sebelum itu bagaimana kabarnya di kesempatan malam kali ini? Mudah-mudahan harapan dan doa kami semoga Anda dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Bagi yang mungkin sedang sakit ya, terbaring di rumah sakit atau mungkin di tempat pembaringannya ya, mudah-mudahan segera disembuhkan. Dan juga yang mungkin sedang beristirahat ya, ahlan wa sahlan, mudah-mudahan informasi yang diberikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, pendengar budiman, di kesempatan malam kali ini kita sudah kedatangan ya satu narasumber kita yang Masya Allah nih, beliau selalu menemani kita hampir di setiap malamnya ya, yaitu dari Yayasan Islam Al-Huda Bogor yang tidak bosan-bosannya terus ya mengajak kita, mendorong kita untuk berbuat kebaikan. Dan di sini sudah ada Ustadz Abdul Aziz LC hafizahullah taala. Baik, kita akan sapa nih terlebih dahulu beliau yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah bikhair ya. Baik, alhamdulillah narasumber kita dalam keadaan khair ataupun sehat, baik ya. Dan kita akan undang nanti pendengar ya yang ingin berinteraksi langsung melalui telepon, bisa ya. Kita akan angkat di nomor 0251 8485 444 0251 8485 444. Juga tak menutup kemungkinan lewat SMS, WhatsApp, Telegram ya. Ini senantiasa kami buka di kesempatan malam kali ini di nomor 0811 1110 993 0811 1110 993. Baik Ustadz, di kesempatan malam kali ini apa yang akan diberikan informasi Ustadz kepada pendengar? Ya, bismillah. Untuk sementara yang terpenting ya, karena memang kita sebagai pemberi motivasi dan memberikan sarana kemudahan, membantu masyarakat untuk meraih atau meraup pahala. Sehingga pada kesempatan kali ini tidak lain yaitu memberikan motivasi, target. Mudah-mudahan dengan dibacakan ayat-ayat Al-Quran, kemudian hadis wejangan dari Rasulullah SAW, membuat hati kita yang awalnya keras menjadi lembut. Yang mana hati kita yang awalnya belum tahu menjadi tahu. Yang awalnya belum beriman menjadi ada tetesan iman. Yang awalnya gelap menjadi terang. Ya, jadi seperti itu manfaat dari target. Karena orang-orang yang paling keras hatinya sekalipun, orang-orang yang belum beriman di saat itu sekalipun, ketika dibacakan oleh tetesan wahyu Allah SWT, ujangan Rasulullah SAW, mereka bisa melebur, bisa masuk ke relung hati mereka. Apalagi kita ya, mudah-mudahan yang sudah mengaku muslim, yang sudah mengaku beriman, menjadi sangat lebih mudah untuk menetes atau lebih
mudah untuk meresapi dan mengimani serta mengamalkan apa yang insya Allah kita sampaikan ya. Jadi begitu ya insya Allah. Baik, Masya Allah nih, beliau akan mentargib kita, akan memberikan motivasi kepada kita, khususnya dalam hal ini tentang kurban, Ustaz ya. Iya, insya Allah. Dan juga adab-adab dan semacamnya. Baik Ustaz, mungkin bisa disampaikan targibnya. Fadhal Ustaz. Iya, bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Ma lakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara. Alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa wa ja'ala al-qamara fihinna nura wa ja'ala syamsa siraja. Amma ba'd. Pendengar sahabat Fajri yang mudah-mudahan kita selalu istiqomah untuk menuntut ilmu, karena hati-hati kita adalah tidak seperti hati-hatinya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, yang mana ketika hati para sahabat diberikan atau turun wahyu, mereka bisa langsung mengamalkannya, yaitu mengimaninya, percaya secara totalitas kepada Rasulullah SAW, langsung mengimaninya, langsung mengamalkannya. Kalau kita saking banyaknya dosa sehingga hati kita tertutupi, seandainya dikatakan sebuah kaca cermin, saking banyak kotoran dosanya, gelap, ada sinar yang masuk, ada wahyu Allah yang turun, seolah-olah nggak kebaca, seolah-olah nggak ada cahaya sama sekali. Nah, oleh karena itu saya pribadi pada kesempatan kali ini tidak lain hanya mengajak kita masing-masing, semua pendengar Fajri yang saat ini sedang mendengarkan, baik dalam kondisi sedang duduk, sambil berbaring, di mobil, atau dimanapun kondisinya, yang masih di kantor mungkin ya, ada yang lembur dan sebagainya. Tidak lain yang perlu kita tekankan agar sebagaimana perintah Allah SWT dalam surat An-Nuh yang barusan saya baca, ayat 10 ya, yaitu perintah Allah untuk beristighfar. Yaitu Allah memerintahkan, katakanlah wahai Nabi Muhammad SAW, jadi faqultu astaghfiru rabbakum, istighfarlah kalian kepada Rabb kalian. Kenapa kita memohon ampun kepada Rabb kita semua, yaitu Allah SWT? Karena Allah memberikan jawabannya, innahu kana ghaffara. Gak ada yang lebih maha pemaaf, maha pengampun kecuali Allah saja. Suami kita mungkin orang yang paling kita sayangi, istri kita orang yang paling kita cintai, mungkin mertua kita yang sering memberikan sebuah bantuan kepada kita, atau orang yang terdekat sekalipun dengan kita, anak, istri, orang tua. Mereka sekali, 2 kali, 3 kali mungkin memaafkan. Tetapi kalau terlalu sering, keterlaluan melakukan sebuah kesalahan, bisa jadi marah dan sampai mati ada yang tidak memaafkan. Tapi Allah tidak seperti itu. Nah, dengan istighfar yang kita harapkan diterima oleh Allah SWT, dan setelah diterima, Allah telah memberikan tetesan cahaya, membersihkan kotoran-kotoran dalam hati kita, sehingga ketika menerima ajakan untuk beramal soleh, berkurban, ajakan untuk bersedekah, ajakan untuk berdakwah, membela perjuangan Islam, menyokong yaitu misalnya semisal Radio Fajri dan lain sebagainya, atau gerakan-gerakan dakwah yang sunnah dan lain sebagainya, akan tergerak hatinya karena sudah bisa membaca, oh ini hak, oh ini batil, sehingga dia bisa memilih dalam hidupnya. Saya akan curahkan seluruh kemampuan yang saya miliki, dari harta, waktu, kesempatan, tenaga, untuk apa? Yaitu untuk menyokong, untuk membela
untuk berpartisipasi minimal. Atau kalau yang ini minimal paling kecil mendoakan perjuangan kaum muslimin, bukan malah sebaliknya. Itu seperti itu. Karena apa? Karena sudah Allah bersihkan ketika istighfar kita, astagfirullah, atubillahi, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka otomatis hati itu akan mulai membersih, yaitu terlihat bersinar, sehingga akan mempengaruhi perilaku badannya. Itu seperti itu. Karena fungsinya selain ini ya, diberikan ampunan Allah Subhanahu wa taala, itu akan diturunkan keberkahan dari langit. Dalam ayat selanjutnya, ayat 11 ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan yursilis samaa 'alaikum midrara. Niscaya dia Allah yaitu akan menurunkan hujan yang lebat dari langit untuk kalian. Wah, apa sih faedahnya hujan? Terkadang bagi orang yang memang kerjaannya di luar, kalau ada hujan tuh merasa sial. Wah, nggak dapat rezeki. Padahal tidak seperti itu. Hujan itu adalah keberkahan, rizki, banyak faedahnya. Itu dijelaskan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anfal ayat 11. Fungsi dari hujan itu ada 4. Yang pertama, wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bih. Yang pertama untuk mensucikan kalian. Kalau nggak ada air hujan, sulit kita bersuci. Sulit untuk mandi janabah, wudu dan sebagainya. Itu seperti itu. Terus hal-hal najis juga ketika kena hujan, Allah bersihkan. Itu seperti itu. Kemudian yang kedua, fungsi yang kedua kenapa hujan itu disebut sebagai ini, sesuatu yang barokah, bermanfaat. Jadi bukan kesialan. Yaitu wa yudhiba ankum rijza syaitan. Yaitu membersihkan dari diri kalian itu gangguan-gangguan syaitan. Jadi kalau ada orang yang ini ya, kerasukan, kena ini, kena itu tuh bisa diterapi dengan air hujan. Tentunya dengan memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian liyarbita ala qulubikum, untuk menguatkan pendirian hati agar tetap kokoh pendirian. Wa yusabbitu bihil aqdam, yang keempat yaitu agar kokoh pendirian, kakinya enggak mudah tergelincir melangkah kepada hal-hal yang tidak baik. Itu seperti itu. Oleh karena itu, jadi jangan sampai mencela hujan. Itu salah satu fungsi ketika kita istighfar. Dan fungsi lain ketika Allah seru, ketika kita banyak beristighfar, astagfirullah, astagfirullah, tentunya dengan mengetahui maknanya, konsekuensinya, yaitu ketika diseru untuk berkurban, diseru untuk mengamalkan sunnah-sunnah Rasul SAW, diseru untuk mentaati Allah dan Rasulnya, diseru oleh para ustadz dan dai-dai yang ada di Radio Fajri atau ada di masjid-masjid dimanapun kita berada, atau semua orang tua kita yang menasihati dengan kebaikan Islam dan sebagainya, hatinya nggak mengeras karena istighfarnya sudah berfaedah untuk dirinya. Itu seperti itu. Kemudian manfaat yang selanjutnya dengan adanya istighfar, jadi kita dilatih untuk membersihkan hati kita. Dalam ayat yang ke-12-nya surat Nuh, yaitu wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Jadi Allah akan menambah harta. Ini gara-gara istighfar. Jadi akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala harta kita, anak-anak kita. Jadi kalau ada yang belum punya anak saat ini, perbanyak istighfar. Lagi ada masalah, perbanyak istighfar. Lagi banyak utang juga, mudah-mudahan dengan istighfar Allah berikan solusinya. Kemudian waj'al lakum, dan membuatkan kebun-kebun untuk kalian dan mengadakan sungai-sungai untuk kalian. Ini sesuatu yang disebutkan secara jelas. Tapi saya pernah istighfar kok nggak pernah ini ya, nggak pernah punya anak, harta kok kayaknya sulit terus ini ya, nggak pernah punya kebun, rumah juga, tanah juga sempit gitu kan. Ya ini mungkin karena ada kesalahan lain. Jadi dia hanya istighfar, tetapi dia ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau diperintahkan oleh Rasulullah SAW supaya mengamalkan kewajiban-kewajiban dan sunnah-sunnah yang ada dalam tauladan Rasul SAW, kita terkadang masih belum menerima secara keseluruhan, sehingga inilah sebagai penyebab hal-hal yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala belum dikabulkan. Jadi dikabulkannya itu pasti
Hanya saja waktunya kita tidak mengetahui. Mungkin disimpan untuk simpanan kita di surga atau nanti di akhir beberapa waktu yang akan datang. Enggak harus saat ini. Jadi seperti itu. Jadi Allah bertanya, "Malakum la tarjuna lillahi waqara?" Kenapa kita, yaitu kenapa kalian kok tidak takut akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Kewibawaan Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tapi justru kita lebih mencari-cari kedudukan di sisi manusia, di sisi pejabat dan sebagainya. Di sisi apa? Di sisi kesyirikan. Ketika lagi dapat kesulitan, bukan banyak mengamalkan sunnah, bukan banyak bersedekah, bukan menambah jumlah korban ini ya, hewan kurban, bukan. Terkadang malah pergi ke dukun, pergi mana? Mendekati tokoh-tokoh politik supaya dia ikut nyumbang hewan kurban dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu tidak mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, selanjutnya insyaallah besok ya, itu adalah tanggal 1 Dzulhijjah. Sebagaimana hilal di ini ya, menurut ketetapan kerajaan Saudi yaitu tidak kelihatan tadi sehingga digenapkan menjadi 30 hari dan besok itu tanggal 1 Dzulhijjah. Nah, tanggal 1 Dzulhijjah ini luar biasa. Sebagaimana dalam hadis yang semalam kita bahas, yaitu hadis dari Imam Al-Bukhari yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, "Ma min ayyamil amali salih fiha ahabba ila Allah min hadhihi al-ayyam," yakni ayyamil ashr. Qalu ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah? Qal walal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' min dhalika bi syai'. Rawahu Al-Bukhari. Jadi Rasul menegaskan, mulai hari besok itu ya, tanggal 1, 2, 3, 4 sampai 10 Dzulhijjah, itu adalah memiliki keutamaan yang luar biasa. Ya, kalau kita ngerasa sekarang umurnya sudah 60 tahun, sedangkan dalam hadis ya, dalam Riyadhus Shalihin dan yang lain diriwayatkan, "A'maru ummati," umurnya umatku itu antara 60 sampai 70. Sedikit yang melewati itu. Jadi sedikit yang lebih dari 70. Jadi mayoritas 60, lewat dikit meninggal. Dan tidak sedikit yang kurang dari 60 tahun masih umur 25 udah meninggal. Yang umur masih bayi udah meninggal. Ini hikmah. Kalau yang sudah sadar seperti itu, kita sudah lanjut usia dan sebagainya, gimana nih supaya banyak bekalnya? Kalau yang punya duit, ya transfer uang untuk berkurban lewat Yayasan Islam Huda, yang mana kita punya ini ya. Mudah-mudahan dengan seperti itu menjadi lebih baik. Kenapa? Karena ya kita telah siapkan panitianya, terus kita yang bergerak, yang menjalankannya, waktu-waktunya dan lain sebagainya, ya, aturan-aturan syar'inya, insya Allah kita akan perhatikan, dan dengan seperti itu mudah-mudahan menjadi lebih baik. Iya. Jadi Rasul menjelaskan bahwasanya tidak ada hari-hari yang di dalamnya dilakukan amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada 10 hari di awal bulan Dzulhijjah ini, tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Maka para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, jihad pun tidak menyaingi pahalanya?" Maka jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat, "Wahai Rasulullah, jihad fisabilillah juga tidak nyaingin pahalanya?" Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tidak juga jihad fisabilillah, kecuali ada seseorang yang keluar jihad fisabilillah, yaitu dengan jiwanya dan hartanya." Jadi hartanya dibawa juga, kemudian tidak kembali lagi. Maka orang yang seperti ini pahalanya luar biasa. Ini luar biasa. Sehingga amalan-amalan yang harus kita perhatikan mulai dari hari besok, mudah-mudahan semakin membuat kita semangat. Itu seperti itu. Jadi luar biasa. Padahal sebagaimana diriwayatkan oleh hadis Muslim, yaitu dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda,
ribatu yaumin wa lailatin khairun min siyami syahrin wa qiyamihi wa in mata jara alaihi amalahu alladhi kana ya'maluhu wa ujriya alaihi rizquhu wa aminal fattan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yaitu ribat yaitu berjaga-jaga di daerah perbatasan untuk melindungi kaum muslimin dari musuh-musuh Allah atau orang-orang serangan orang-orang kafir. Yaitu ribat, berjaga di daerah perbatasan sehari semalam saja. Itu lebih baik daripada puasa dan tahajud selama 1 bulan full. Memang ada di antara kita yang bisa setiap malamnya tahajud full, nggak pernah bolong, terus puasa juga. Jangankan ini tahajud sama puasa saja kadang Senin Kamis juga kadang kita jarang. Puasa sebulan full itu hanya bulan Ramadan saja. Jadi halnya luar biasa. Kemudian ketika dia wafat dalam keadaan tugas jihad fisabilillah seperti itu, maka pahalanya dari amalnya itu tetap mengalir. Rezekinya juga tetap mengalir. Dan dia aman dari fitnah dunia maupun fitnah akhirat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Salman Al-Farisi. Jadi luar biasa pahala berjihad semalam aja, sehari semalam ribat saja. Itu luar biasa pahalanya. Nah ini di hari-hari bulan Dzulhijjah ini, kalau kita bisa berkurban 10 ekor atau seberapanya lah yang kita mampu. Kalau nggak punya duit, ngajak tetangga, ngajak teman, ngajak saudara, ngajak orang kaya untuk mendermakan, untuk mentransfer uang ke Yayasan Islam Huda misalnya. Ini sebuah fadl yang luar biasa. Lebih afdol daripada jihad fi sabilillah. Ya, itu seperti itu. Luar biasa ini. Jadi sebuah wejangan dari Rasulullah SAW yang sangat luar biasa. Sehingga perlu kita motivasi terus diri kita, mudah-mudahan kita tergerak ketika mendengar ayat-ayat. Kalau kita belum bisa tergerak, belum bisa punya niat, perbanyak lagi istighfarnya. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Dan ketika kita berkurban, di situ mengandung makna bersedekah untuk orang-orang yang membutuhkan, fakir miskin, orang-orang yang lemah dan sebagainya. Itu masuk ke dalam kategori sedekah, yaitu berinfak kepada masyarakat sosial. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 262, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Jadi orang-orang yang mendermakan hartanya fi sabilillah, yaitu membelanjakan hartanya di jalan Allah untuk ibadah, untuk berkurban, untuk apa aja ya, umroh, haji, bersedekah, merawat orang tua, memberikan tetangga kita bantuan dan lain sebagainya. Kemudian tidak diikuti dengan menyebut-nyebut, wah saya mah dulu udah infak di sana tapi begini tapi begitu. Akhirnya yang membuat kata-kata itu menyakiti orang yang kita beri. Ini berbahaya. La yutbi'una ma anfaqu mannan wala adza. Tidak diikuti dengan kata-kata mengungkit-ungkit dan tidak menyakiti kepada orang yang kita beri. Lahum ajruhum 'inda rabbihim. Yaitu pahalanya banyak. Pahala untuk mereka di sisi Rabb mereka. Dan wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada rasa takut atas mereka yang telah berinfak. Jadi nggak boleh ada rasa takut. Wah, takut uangnya habis, takut ininya ini, nggak ada gantinya. Ya ini bagi orang yang beriman seperti itu, karena dia masih ragu-ragu. Dan ciri-ciri orang yang beriman dengan benar, yaitu yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, summa lam yartabu, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia ragu, maka ini berbahaya, bisa menjadi pembatal keislaman. Jadi nggak boleh ragu, jangan ada rasa takut. Kalau udah, wah kemarin saya udah niatkan
Fisabilillah. Ketika ada dapat masalah, jangan dikait-kaitkan dengan harta yang telah kita infakkan kemarin. Wah, gara-gara saya infak nih, saya jadi begini. Saya akhirnya nggak bisa bayar anak sekolah. Jangan dikait-kaitkan. Hadapin yang sedang kita permasalahkan atau dapat masalah saat ini, jangan dikaitkan dengan yang kemarin. Ini mengurangi keikhlasan, berbahaya. Walahum yahzanun, dan mereka tidak akan bersedih ketika dia benar-benar menancapkan keyakinan dalam hatinya. Pasti Allah nggak akan mengecewakan orang yang berinfak. Tidak akan dikecewakan oleh Allah SWT orang-orang yang berkurban di hari-hari yang fadlnya luar biasa, melebihi fadl jihad fisabilillah. Itu seperti itu. Jadi jangan sampai kita mengungkit-ungkit. Karena Allah SWT mengungkit-ungkit itu berbahaya. Yaitu dalam surat yang sama, surat Al-Baqarah ya, ayat yang selanjutnya ya, 264, Allah SWT memberikan wanti-wanti. Kalau kemarin sudah transfer uang ke Yayasan Islam Al-Huda untuk berkurban dan sebagainya, atau besok mau transfer, karena ini mulai hari ini ya, malam ini ya, tanggal 1 ini fadlnya udah mulai masuk nih. Barang siapa yang beramal apa aja, bersedekah, berkurban ke Yayasan Islam Al-Huda, atau membantu Radio Fajri untuk dakwahnya, misalnya dengan membayarin rekening listriknya dan sebagainya, dan yang lain sebagainya, apapun yang bisa kita dermakan, beramal soleh di 10 hari terakhir ini, berzikir, tahlil, tahmid, takbir, bersedekah atau berbakti kepada kedua orang tua, taat kepada suami dan sebagainya. Ini tidak ada nusyud dengan suami ya, nusyud artinya pembangkangan seorang istri kepada suami. Terus yang lain sebagainya, amalan-amalan umroh, membaca Al-Quran, zikir dan lain sebagainya. Ini amalan-amalan itu luar biasa pahalanya. Luar biasa pahalanya. Nah, Allah memberikan adab cara bersedekah atau berinfak, karena berkurban itu bagian dari sedekah atau infak. Bersedekah kepada orang-orang yang ini ya, membutuhkan dari kalangan kaum muslimin ataupun yang lainnya. Maka Allah memberikan pengajaran adab, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 264, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famathaluhu kamathali safwanin 'alayhi turab fa asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna 'ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Jadi Allah SWT memberikan wanti-wanti, wahai orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali kalian batalkan sedekah-sedekah kalian, hewan-hewan kurban kalian. Banyak di masyarakat yang terjadi ya seperti itu. Wah, saya udah kasih daging malah gini gitu, disuruh dimintain bantuan, nggak mau bantu dan sebagainya, akhirnya gini gitu gini. Banyak itu di masyarakat. Terkadang ada hasad dan dengki seperti itu, gara-gara dia punya uang, punya harta. Jadi ketika dia sudah berkurban untuk tetangganya, seolah-olah dialah orang yang berposisi penting, berposisi yang harus dihormati, punya wibawa, gara-gara hanya memberi ini daging kambing. Ini tidak selevel. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini ya, Riyadhus Shalihin juga disebutkan, ketika ada ini ya, orang ini tokoh kaum sebuah kaum datang pada bilang ingin masuk Islam, minta hadiah, suruh ngambil tuh kambing antara dua bukit, menunjukkan ini banyaknya. Jadi bukan hanya 1-2 ekor kambing, enggak, di antara dua ini bukit, di kambing yang ada di wadi itu suruh ngambil semua. Gara-gara karamnya seperti itu, ketika memberi seolah-olah nggak takut miskin, itu membuat orang masya Allah jadi kagum. Orang kafir tadi langsung masuk Islam, jadi dai langsung. Jadi dai pulang ke kaumnya nyeru, ya qaumi, masuklah Islam, masuklah Islam. Saya telah menemukan ada orang kalau sudah memberi seolah nggak takut miskin. Nggak ada lagi itu kalau nggak di Islam, nggak ada lagi. Kalau orang-orang di luar Islam ketika memberi ada udang di balik batu. Nah ini dalam Islam nggak boleh ada udang di balik bakwan, itu nggak boleh. Jadi kalau ketika sudah bersedekah, ya udah lillahi ta'ala, liwajhillah, nggak ada unsur-unsur politik di belakangnya, nggak ada harapan-harapan dia supaya dinaikkan jabatannya, nggak boleh itu. Itu dilarang dalam Islam. Itu masya Allah itu sikap Rasulullah SAW.
Jadi kalau sudah sedekah, kalau sudah memberi, kalau sudah memberikan sesuatu hadiah, gak takut miskin. Itu ada dalam Islam. Yaitu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Luar biasa. Sehingga sikap yang seperti inilah yang membuahkan keberkahan. Jadi bukan sikap ketika baru ngasih sekilo 2 kilo aja udah mengungkit-ungkit, tetangganya dia sakiti. Nah ini bukan malah dekat sama dia. Ntar orang yang ini yang kita harapkan dapat bantuan malah menjauh dari kita karena memang keburukan lisan-lisan kita. Iya, untuk motivasi mungkin sampai di sini ya. Barangkali ada yang ingin didiskusikan, mungkin ya, mudah-mudahan kita bisa bahas bersama. Ya. Baik, terima kasih banyak nih Ustadz Abdul Aziz, Masya Allah ya, banyak sekali ilmu yang disampaikan, mulai dari motivasi untuk berinfak ya, kemudian juga sampai membahas Dzulhijjah di bulan ini yang sangat mulia sekali. Jadi kepada pendengar silahkan ya, yang ingin bertanya langsung ya, bisa di telepon di nomor 0251 8485 444 atau juga di layanan pesan singkat masih kami buka 0811 1110 993. Saya akan undang terlebih dahulu untuk yang telepon ya, 0251 8485 444 atau melalui pesan singkat di nomor 0811 1110 993. Baik, kita sambil menunggu ya, saya akan ingatkan kembali untuk paketnya ya, yang mungkin yang baru mendengarkan malam ini gitu ya. Paket yang kita tawarkan dari Yayasan Islam Al-Huda yaitu paket kurban pada tahun ini yaitu 1438 Hijriah, bertepatan dengan tahun 2017 yaitu ada paket kambing platinum yaitu 30 sampai 35 kilo, perkiraan seperti itu, yaitu 3 juta. Silahkan transfer mulai saat ini karena sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Mudah-mudahan pahalanya luar biasa ketika dengan keikhlasan totalitas, nggak ingin dilihat orang dan sebagainya, diam transfer, hanya konfirmasi saya transfer segini gitu. Ini luar biasa nih, luar biasa sekali. Yang kedua yaitu paket kambing gold yaitu 2 juta rupiah, yaitu 20 kilo sampai 25 kilo. Nah ini agak membuat ringan lagi yaitu 2 juta. Tentunya yang punya kemampuan ya. Kalau yang belum punya kemampuan kita doakan mudah-mudahan niatnya diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala tahun depan itu seperti itu. Jadi mulai dari saat ini nabung 10.000 ya, atau setiap ininya setiap bulannya 100.000 tahun depan udah 1.200.000 insyaallah, atau 150.000 ya, sehingga tahun depan bisa berkurban di Yayasan Islam Al-Huda ya, yaitu 2 juta 20 sampai 25 kilo. Yaitu paket sapi yaitu 240 sampai 255 kilo, itu perkisaran seperti itu, 15 juta rupiah. Silakan ditransfer. Mudah-mudahan dengan melakukan kurban, usaha Anda, usaha Bapak-bapak para pendengar Fajri semuanya justru dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun secara kasat mata yaitu berkurang, tetapi secara barokah manfaatnya, pahalanya nambah. Itu seperti itu. Jadi namanya keberkahan, kebaikan itu tidak harus nambah dalam bentuk numpuknya banyak duit, enggak. Kadang ketika Allah selamatkan kita tidak kecelakaan, kita diselamatkan supaya tidak sakit, ini keberkahan. Gara-gara kemarin ini ya transfer duit 15 juta untuk sapi di Yayasan Islam Al-Huda, alhamdulillahnya sama Allah dibebaskan dari penyakit ginjal. Coba kalau sempat terjadi penyakit ginjal, habis itu duit 15 juta nggak cukup untuk masuk rumah sakit. Jadi perharinya 3 juta. Kalau perlu harus sampai dioperasi bisa 100 juta. Kalau 100 juta itu keberkahannya banyakkan mana dengan ngeluarin uang 15 juta, kemudian Allah berikan keselamatan dari penyakit, atau banyak orang-orang yang punya usaha tiba-tiba dapat kabar, wah saya harus dioperasi tumor, wah saya harus dioperasi begini dan begitu, wah anak saya harus masuk rumah sakit, ke ruang NICU dan sebagainya. Ruang NICU sehari ada yang 10 juta, ada yang ini ya, waliyadzubillah. Jadi mudah-mudahan kita berdoa, orang-orang yang kaya yang saat ini baru mendengarkan mungkin ya, dengan berderma fisabilillah, ikhlas lillahi ta'ala, jangan melihat ke saya. Kalau melihat ke saya mah nggak punya amalan apa-apa, nggak punya uang, nggak punya ini, nggak punya itu. Kalau nyontoh saya nggak ada yang bisa dicontoh. Tapi contoh Rasulullah SAW dan kebaikan yang ada dalam Islam. Jangan lihat orangnya yang ngamalin Islam, tapi lihat apa ini ajaran dari Allah yang begitu agung ini. Ternyata menjanjikan begini. Kalau kita beriman, insya Allah harus yakin itu pasti akan diberikan keberkahan dan
kelancaran dalam usaha kita insyaallah. Kemudian yang paket ini ya, sapi yang selanjutnya 275 sampai 300 kilo yaitu 17,5 juta. Iya, 17,5 juta. Itu seperti itu. Kalau yang ingin patungan itu 2,5 juta per orang. Nah, para ulama ada yang membolehkan ya. Jadi yang penting 7 orang. Wah, saya ini yang pertama punya uang 5 juta. Ntar yang orang yang kedua mau yuran 200.000. Yang orang yang ketiga mau yuran berapa semampunya. Yang penting 7 itu dibolehkan. Ada yang membolehkan. Kenapa? Karena para ulama mengatakan bahwa hikmah dari adanya musyarakah, yaitu patungan, tabarruk, itu adalah untuk memudahkan mereka. Sehingga boleh, nggak harus 2,5 juta. Yang penting di antara 7 orang itu ini ya sudah disepakati gimana lah baiknya gitu ya. Itu seperti itu. Jadi nggak harus 2,5 juta. Yang penting ada 7 orang, ada yang mau ngasih 2,5 juta, ada yang ngasih 3 juta, ada yang ngasih 500.000, ada yang ngasih 4 juta. Itu dibolehkan. Yang penting untuk 7 orang. Itu ada yang membolehkan, ulama seperti itu. Ya. Baik, terima kasih banyak ya Ustaz Abdul Aziz, dan kita akan beralih ke pesan singkat yang cukup banyak masuk di kesempatan malam kali ini. Ada dari Abu Hanzalah nih. Ustaz, untuk penyaluran kurban di Al-Huda, kalau boleh tahu di kemana saja penyalurannya? Iya, untuk penyalurannya kita terutama untuk ta'liful qulub, yaitu melembutkan hati masyarakat yang ada sekitar, terutama ya, supaya mereka merasakan manfaat keberadaan kita, dan mudah-mudahan Allah teteskan sebuah keeratan ukhuwah dalam sunnah dan Islam. Itu seperti itu yang pertama. Yang kedua, mungkin kita punya anak yatim, terus para duafa yang mana ini jumlahnya luar biasa ya. Sebenarnya di lingkungan kita saja itu tidak cukup kalau hanya seperti tahun kemarin, yaitu dapat ratusan kambing dan belasan sapi. Itu kalau dibagikan seluruh orang-orang yang duafa dan sebagainya kurang sebenarnya. Jadi ya untuk sementara kita tarkis dulu yang sudah ada di manajemen panitiaan. Ya, itu seperti itu. Baik, terima kasih banyak demikian kepada Abu Hanzalah ya. Jadi semoga bisa bermanfaat. Kemudian SMS selanjutnya dari Bapak Ahmad Fajri di Bogor. Apakah ada batasan-batasan bersedekah untuk tidak nyampe pada israf? Karena israf itu merupakan larangan, katanya Ustaz. Iya. Batasan ketika bersedekah jangan berlebihan. Bagaimana? Iya. Itu sesuai dengan keimanan masing-masing. Ketika dia siap untuk menghadapi resiko yang setelah sedekah habis-habisan, itu boleh. Sebagaimana keimanan kekuatan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq menginfakkan semuanya. Bayangkan itu. Kalau kita mau semuanya seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, enggak masalah. Yang penting siap. Jangan malah nanti ketika dapat ujian, istri lapar, terus enggak makan 3 hari, enggak makan seminggu, terus kesulitan, enggak dapat kerjaan. Terus kita maki-maki Allah, nyalahin Allah, terus nyalahin istri, ribut sama istri. Ini belum siap keimanannya, tidak seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu. Itu seperti itu. Jadi enggak ada batasan harus begini, harus begitu. Yang tahu kondisi keimanan kita, kesiapan keluarga kita sendiri. Jadi nggak ada yang tahu. Saya juga nggak tahu kesiapan keluarga yang nanya, kalau saya infakkan seluruh rumah, seluruh yang saya miliki, apakah istri yang nanya siap? Itu kita nggak tahu. Jadi sesuaikan dengan keimanan masing-masing. Iya. Baik, terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya. Demikian kepada Pak Ahmad Fajri di wilayah Bogor. Kemudian ada SMS selanjutnya dari Bibi di Bekasi. Ustadz, apa benar bagi orang yang mau berkurban tidak boleh memotong kuku dan rambut? Kalau benar, apa makna di balik larangan tersebut? Iya, untuk larangan ini ya, larangan untuk memotong kuku, rambut, yang bulu ketiak dan bulu kemaluan dan sebagainya, atau ini kumis dan sebagainya, itu memang ada larangan. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aitum hilal dzil hijjah wa arada ahadukum an yudhhiya falyumsik an sya'rihi wa atharihi." Jadi hadis dari Ummu Salamah ya, ini radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi SAW bersabda, jika kalian melihat hilal dzil hijjah atau masuknya bulan dzil hijjah, masuknya tanggal 1 bulan dzil hijjah,
kemudian di antara kalian itu ada yang mau berkurban, maka tahanlah dari memotong rambut dan kuku. Itu seperti itu. Itu hadis riwayat Imam Muslim. Jadi dilarang, dosa kalau melakukannya. Tapi kalau memang lupa atau sengaja, Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitab Al-Mughni menjelaskan ada ijma bahwasanya tidak kena denda atau kafarat, tetapi cukup dengan taubat dan istighfar. Itu seperti itu. Itu nggak boleh ya. Atau tambahan satu di dalam riwayat yang lain bahwasanya nggak boleh juga ngambil bagian kulit yang nonjol di kaki dan sebagainya. Ada kaki orang desa-desa biasanya yang banyak jalan itu pecah-pecah. Itu pecah-pecah sehingga itu dilarang untuk dipotong, ditarik aja gitu. Itu sebaiknya jangan. Biarkan saja, kalau lepas sendiri tidak masalah, tapi kalau sengaja ini jangan ya. Itu seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih banyak atas jawabannya. Demikian kepada Bibi ya di wilayah Bekasi, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Hikmahnya yang tadi ada yang kurang, yaitu hikmahnya kata Imam Nawawi dalam Syarh Nawawi Syarh Muslim ya, bahwasanya hikmah dari dilarangnya seperti itu memotong kuku, rambut dan ini ya anggota ini tubuh, yaitu an yabqa kamilul ajza liyu'tik minan nar, yaitu agar semua anggota tubuh, yaitu semua anggota tubuh dibebaskan dari api neraka. Itu seperti itu. Itu hikmahnya yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi. Itu seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, demikian kepada Bibi ya di wilayah Bekasi, mudah-mudahan bisa bermanfaat tentang memotong kuku, rambut dan juga yang lainnya ya. Dan juga lah hikmah di balik larangan tersebut. Kemudian di sini ada Bapak Adi di Jakarta Selatan nih. Kalau kita ingin ikut berkurban, apakah boleh juga menyaksikan pemotongannya? Iya, itu dianjurkan. Menyaksikan ya. Menyaksikan. Cuma nanti kalau yang udah ini ya, udah mengirim transfer ke Yayasan Islam Huda, sebaiknya dari pagi. Karena kalau sudah terlanjur terpotong, nggak bisa diulang lagi, suruh hidup lagi kan gitu, kambingnya nggak mungkin ya. Jadi harus dari pagi datang ya, dan nggak mungkin kita harus nunggu orang yang punya kambing. Itu harus dimaklumi nanti kalau memang udah terlanjur ya, itu tidak masalah karena sah-sah saja. Udah terlanjur dipotong, baru datang itu yang punya kambing karena macet di jalan dan sebagainya. Ya sebaiknya ya ikhlas lillahi ta'ala, insyaallah khair ya. Baik, demikian kepada Bapak Adi di Jakarta Selatan ya. Disilahkan saja nih Pak Adi untuk melihat di pagi hari ya, kalau di Yayasan Islam Al-Huda, supaya kambingnya enggak kepotong terlebih dahulu Ustaz ya. Baik, sini ada SMS selanjutnya dari saudari kita Ende, mungkinnya di Gunung Buntung Banten. Dalam bulan Zulhijjah ini dari kapan kita disunahkan berpuasa? Apa dari tanggal 1 atau tanggal 9? Mana yang dicontohkan Rasul? Ya, ini contohkan Rasul dari tanggal 9 ya. Itu seperti yang diperintahkan. Tapi kalau para ulama mengambil boleh dari tanggal 1. Ya, itu memperbanyak puasa dari ini diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian ya. Jadi boleh di tanggal 1 ataupun juga tanggal 9 juga. Silakan Ustaz ya. Karena memang situ puasa sunnah mutlak dan sebagainya ya. Itu termasuk amalan soleh sehingga dianjurkan untuk memperbanyak amalan. Dengan puasa, dengan sedekah, dengan menyantuni anak yatim, berkurban, itu bagian. Sehingga dengan kita yang mampu melakukan banyak amalan di situ, fadlnya, keutamanya lebih mulia lagi. Itu seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian ya kepada saudari kita Ande di Gunung Buntung Banten ya. Kalau misalkan gini Ustaz, di tanggal 1 sampai tanggal 5 misalkan puasa sunnah, kemudian tanggal 6, 7 terputus karena ada suatu udzur misalkan. Kemudian 8, 9 disambung lagi. Apakah Tidak boleh? masalah. Ya, tidak masalah ya. Karena... Baik. Kemudian ada Ibu siapa ini? Ini dari Uaelon di Cikalong, Bandung. Apakah boleh berkurban dengan cara diariskan? Diariskan maksudnya? Mungkin arisan saja. Arisan. Dengan arisan. Dengan arisan ya? Ya, mungkin ngutang dulu gitu kan? Iya, itu kan sama dengan ngutang itu kan ya. Terbayarnya ke ini teman-teman. Ya, ketika dia mengira punya kemampuan, memprediksi dia punya kemampuan untuk membayarnya, utang arisan yang ada di ini ya, tanggungan kepada teman-teman anggota, ya dibolehkan ya. Cuman dia memang tidak kena beban pada asalnya, hukum asalnya dia tidak kena beban kalau masih
belum mampu, itu tidak diperintahkan untuk ngutang sebenarnya. Cuman kalau dia prediksi bisa bayar utang, itu dibolehkan. Itu seperti itu. Cuman nggak diperintahkan untuk ngutang dulu, itu nggak ada. Ya. Baik, terima kasih banyak atas jawabannya. Dan kita baca lagi. Ada Ibu Aulia Rahmah. Ustadz, kalau kurban yang suka diadakan di sekolah itu dengan patungan ya, antara murid satu dengan murid yang lainnya, atau dengan guru satu dengan guru yang lainnya, misalkan dengan jumlah tertentu itu dapat satu sapi, apakah itu sah kurbannya dan juga diperbolehkan atau tidak? Iya. Iuran tidak diperbolehkan. Itu menjadi daging sembelihan untuk makan biasa, bukan takarrub, bukan ibadah. Kalau iurannya lebih dari 7 orang, itu seperti itu. Kalau siswanya 40 sekelas kan itu, atau 200 sekian banyak kelas, itu bukan ibadah kurban. Tapi itu ya untuk senang-senang aja, untuk ini. Itu seperti bukan ibadah. Karena takarrub itu harus satu. Itu seperti itu untuk yang pembiayaan 1 orang dari kambing. Kalau untuk sapi untuk 7 orang, nggak boleh lebih iurannya. Itu seperti itu. Jadi kalau kambing 1 Ustaz ya? Iya, kambing 1 untuk pembiayaan. Keluarga. Iya. Kemudian kalau sapi boleh 7 orang urunan gitu Ustaz ya? Iya, untuk sapi boleh urunan untuk 7 orang. Atau onta, kalau ada onta ya, Onta, itu ya. 7 orang. Dan yang paling afdol onta, yang kedua baru sapi, yang ketiga baru kambing, untuk dinilai dari sisi kemanfaatan buat orang lainnya. Itu seperti itu. Yang afdol yang lebih besar. Kalau di Yayasan Al-Huda apakah ada kurban unta juga Ustaz? Wah, nggak ada. Belum dari ada, Ustaz. tahun sebelumnya belum ada. Iya. Baik, terima kasih banyak atas jawabannya dari Ibu Aulia Rama di wilayah Citerup ya. Baik pendengar, silahkan bagi Anda yang ingin bertanya langsung ya, masih kami nantikan dan juga terima di nomor 025184854444. Juga untuk pesan singkat silahkan di nomor 0811 1110 993. 025184854444. Baik, kita akan bacakan SMS lagi Ustaz. Apakah kita kalau ingin berkurban di Al-Huda, apakah bisa lihat-lihat dulu hewan kurbannya? Iya, untuk itu sepertinya sulit. Sulit ya? Ya, karena kan panitia dan kambingnya kan biasanya mesan. Mesan yang biasa kerja sama kita. Jadi nggak ada di sini gitu. Dan bukan berarti penjualnya pada datangan di Al-Huda enggak. Terus yang mau berkurban ngelihat dulu gitu. Enggak seperti itu. Jadi kita carikan dengan ini petani yang memang udah bekerja sama dengan kita ya. Baik, terima kasih banyak ya, demikian kepada hamba Allah yang tidak menyebutkan namanya. Kemudian SMS selanjutnya di sini ada dari hamba Allah Ustaz di Tangerang. Bagaimana lafaz niat untuk puasa besok? Apa niatnya selama 10 hari atau 1 hari niat, 1 hari niat? Iya. Untuk masalah niat memang tidak ada lafaz khusus. Hampir mayoritas ibadah tidak ada lafaz khusus, kecuali ini ya tentang haji umroh itu ada bacaannya. Tapi untuk yang lain nggak ada dalil yang meriwayatkannya. Itu seperti itu. Yang ada dalilnya ya kita ikutin Rasulullah SAW. Nggak ada ya gimana para sahabat mengamalkan dan salafus soleh. Itu seperti itu. Itu lebih afdal. Jadi nggak ada lafaz-lafaz khusus. Karena memang mahalul niat yaitu ittifaq, kesepakatan bahwa adanya di hati. Sedangkan ucapan itu ada yang membolehkan hanya karena apa? Untuk membantu supaya bisa menghadirkan niat. Itu saja. Ketika kita mengikuti Rasul dan para sahabatnya saja, itu lebih afdal insyaallah. Allah alam bisa. Baik, terima kasih banyak atas jawabannya. Demikian kepada hamba Allah yang tidak menyebutkan nama. Kemudian sini ada SMS kembali nih dari Umi Sarah di Jakarta Utara. Ustadz, kalau suami kita berkurban, kita dan anak istrinya apakah juga ikut mendapatkan pahala? Iya. Untuk kurban itu Rasulullah SAW meniatkan. Jadi istirak fit sawab itu boleh. Ulama juga membolehkan. Jadi berkurban 1 ekor kambing untuk dirinya dan seluruh keluarganya, baik yang sudah meninggal atau masih hidup. Itu boleh dapat pahala semuanya. Tapi istirak fil milk kata para ulama tidak diperbolehkan. Istirak fil milk sama istirak fit sawab. Yaitu artinya
mendapatkan pahala bersama itu boleh. Tapi kalau kambing dimiliki bersama, satu kambing dimiliki yang beli patungan satu keluarga, ini nggak boleh. Kepemilikan kambing hanya untuk satu saja yang beli. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian kepada Umi Sarah di Jakarta Utara ya. Kemudian SMS selanjutnya di sini ada dari siapa, hamba Allah tidak menyebutkan nama. Ustadz, saya mau bertanya, almarhum suami saya besok tanggal 24 genap 1 tahun meninggal. Saya ingin memberikan buat anak yatim atas nama bersedekah kepada anak yatim atas nama almarhum suami saya. Bagaimana caranya Pak Ustadz? Karena saya seorang mu'alaf semenjak menikah dengan beliau. Iya. Suaminya tapi muslim ya, insyaallah. Ya, akan saya jawab ihtimalnya, yaitu kemungkinannya. Ketika suaminya muslim, sampai pahalanya. Yaitu menghadiahkan pahala sedekah pahalanya untuk si mayit itu sampai. Atau dihajikan pahalanya untuk si mayit sampai. Atau diumrohkan pahalanya untuk si mayit sampai. Atau doa-doa anak, istri dan kaum muslimin secara umum sampai. Itu seperti itu. Baik. Jadi boleh. Caranya sangat gampang, transfer misalnya ke Yayasan Islam Huda, uang untuk pembelian kambing dikasihkan untuk kurban di anak yatim misalnya. Itu pahalanya sampai. Jadi nggak perlu cara-cara yang menyulitkan, karena memang Islam itu memudahkan. Itu seperti itu. Tinggal transfer, diniatkan dari rumah. Ya Allah, saya ingin niat ini seperti ini, berkurban, transfer uang, terus pahalanya sampaikanlah ya Allah ke suami saya. Mudah-mudahan saya menjadi orang yang ikhlas ya Allah gitu. Karena keikhlasan itu naik turun. Sekarang lagi transfer ikhlas, besok seminggu lagi dapat masalah, wah, coba kemarin saya nggak belikan kambing. Ini ngurangin keikhlasan. Jadi keikhlasan itu naik dan turun, naik dan turun. Makanya berdoa terus supaya Allah berikan keikhlasan, itu sangat penting ya. Wallahu a'lam. Baik, demikian ya kepada tadi, semoga bisa bermanfaat. Dan selanjutnya di sini ada Bapak Miftah di Bogor. Pak Ustadz, saya punya sapi nih, tapi dia sedang sakit. Apakah cukup untuk kurban, Pak Ustadz? Ya, sapi yang sakit tidak diperbolehkan untuk ini kurban. Kurban ya. Jadi yang syarat-syaratnya harus salim, yaitu sehat, tidak boleh pincang, tidak boleh buta, tidak ada anggota tubuhnya yang cacat, kupingnya terpotong, nggak boleh. Itu seperti itu. Tanduknya patah, sebelah itu masih ikhtilaf ya, itu masih ini. Tapi yang cacat khilqahnya, yaitu tubuhnya, itu tidak diperbolehkan. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi usahakan sehatin dulu, sembuhin dulu, obatin dulu, masih ada waktu ini. Ketika nanti pas tanggal 10, 11, 12 alhamdulillah kelihatan sehat, nggak kelihatan sakit, kurbankan. Mudah-mudahan justru mendatangkan pahala. Kalau kita berat, malah kasihan, atau malah merasa keberatan untuk mengorbankan, dikhawatirkan nanti malah habis Idul Adha sakit lagi kan. Itu seperti itu. Dari sekarang bawa ke dokter, bawa ke ini ya, dokter hewan dan sebagainya, kalau memang kalau ada biaya ya. Kalau nggak ada biaya, ya berdoa, kalau ya Allah sembuhkan ya Allah, ini sekasih makanannya yang minimal yang kita mampu kasih supaya dia sehat. Pas Idul Adha niatkan untuk kurban, insya Allah pahalanya luar biasa. Itu seperti itu. Baik, terima kasih banyak atas jawabannya. Dan kita bacakan kembali, ada SMS dari Ibu Yunan di Tangerang. Ustadz, bagaimana kalau kurban dari hasil kocokan, yaitu kambingnya ini disediakan oleh perusahaan itu mengocok dan hasilnya misalkan kepada karyawan tertentu, apakah pahalanya sampai kepada karyawan tadi padahal uangnya dari perusahaan? Iya, itu dibolehkan. Jadi ada orang yang ngasih uang, dibiayain, kan satu orang yang biayain, perusahaan. Kasihkan ke karyawannya, cuma digilir dengan kocok, boleh. Itu dibolehkan. Ya Allah bisa. Baik, demikian ya kepada Ibu Yunan ya. Jadi perbolehkan saja. Dan Masya Allah, saatnya di zaman sekarang masih ada nih perusahaan yang itu alhamdulillah itu. Perusahaan yang masih mempunyai perhatian terhadap karyawannya yang muslim. Ya, alhamdulillah itu masih ada. Baik, kemudian SMS selanjutnya dari Pak Zafrah di Pasir Muncang, Gadog, Ciawi. Apakah seorang yang berkurban boleh makan daging hewan kurbannya? Ya, diperbolehkan karena sesuai perintah Allah SWT dan itu disunahkan juga. Ya. Cuman boleh juga dia infakkan semuanya, sedekahkan ke orang-orang yang butuhkan semuanya, itu boleh juga.
Itu seperti itu, dimakan sebagian, terus dihadiahkan sepertiganya, disedekahkan sepertiganya, itu boleh juga. Itu. Terus yang sudah dia punya miliknya sepertiganya, mau dikasihkan ke orang lain semua juga boleh. Itu seperti itu. Iya. Baik, terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya, dan nampaknya ada yang ingin menelpon ya. Kita akan terima. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa nih, Bu? Hamba Allah di Ciputat. Di Ciputat, silahkan Ibu Iya. hamba. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya dengar sedekah kurban untuk orang yang udah meninggal itu boleh kan Pak Ustaz ya? Iya. Nah, yang saya tanyakan sekarang, saya punya anak satu, suami saya udah meninggal. Mana yang lebih utama? Apakah saya harus sedekahkan untuk almarhum suami saya atau anak saya yang masih ada gitu Pak Ustaz? Iya. Iya. Baik, itu saja Bu ya. Iya. Baik. Assalamualaikum, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ustaz untuk tanggapi. Iya, untuk suami sudah meninggal dan masih ada anak ya. Bagaimana saya harus berkorbannya? Rasulullah SAW mencontohkan yaitu ketika berkorban, niatkan pahalanya untuk dirinya dan seluruh keluarganya. Baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Jadi semuanya dapat pahala, nggak harus perorangan. Itu seperti itu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi malah memberikan sebuah ini ya, kesamaan pahala yang ini penyebaran pahala yang luar biasa ini. Jadi nggak hanya khusus untuk yang mati saja. Kalau yang mengkhususkan, wah saya mah berkurban hanya untuk yang meninggal saja, ini nggak ada contohnya dalam asar juga tidak ada. Bahkan Rasulullah SAW istri-istrinya Khadijah sudah meninggal dan sebagainya, nggak pernah berkurban diniatkan ini untuk si Khadijah binti Khuwailid, nggak ada. Tapi yang dia niatkan malah begini, ini ya Allah dariku dan dari keluargaku, serta dia berkurban dua ya waktu itu, satunya untukku dan untuk keluargaku semuanya, baik yang Khadijah udah meninggal atau yang masih hidup, Aisyah radhiyallahu anha, itu seperti itu. Yang satunya lagi ini untuk umatku yang belum berkurban. Itu seperti itu. Jadi Rasulullah SAW mencontohkan justru lebih spektakuler, lebih luar biasa. Yaitu diberikan penyebaran pahala kepada semua anggota keluarga. Jadi nggak hanya pengkhususan kepada anak saja yang masih hidup atau kita diri sendiri perorangan, nggak ada. Itu tidak seperti itu yang dicontohkan Rasulullah SAW, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis-hadis yang sahih, itu untukku, untuk dan seluruh keluargaku. Itu seperti yang baik yang hidup atau yang sudah meninggal itu masuk. Kalau keluargaku kan berarti yang sudah meninggal, apakah akhirnya jadi lepas bukan keluarga lagi? Nanti masih jadi keluarga. Itu seperti itu yang dicontohkan Rasul. Jadi malah lebih hebat ya. Allah misal. Baik, demikian kepada Ibu hamba Allah tadi yang sudah bertanya langsung ya. Dan namanya SMS semakin banyak Ustaz, semakin malam. Namun karena waktu yang sudah mepet ya, saya akan bacakan satu pertanyaan lagi dari pesan singkat dari 08787431 sekian. Ustadz, kalau saya ingin berkurban di Yayasan Islam Al-Huda, apa bisa dititip uang kurbannya ke orang Yayasan Huda Cendikia ya, yang suka mengambil kotak infak? Iya, bisa saja. Bisa ya? Bisa saja, transfer bisa, dititipkan ke orang yang amanah bisa. Ntar tinggal SMS saja, saya sudah nitipkan uang ke si A atau si ini siapa, sejumlah sekian. SMS saja, nanti nomornya akan saya sebutkan ya, 0821 1467 1408 atau 0877 1117 1113. Kalau transfer yaitu BSM atas nama Yayasan Islam Al-Huda 700 270 5308 itu untuk sementara, nanti akan saya ulang lagi ya supaya lebih bisa tercatat ya. Baik, demikian kepada hamba Allah ya. Jadi silakan saja, karena memang Yayasan Huda Cendikia ini juga termasuk lembaga rekanan dari Yayasan Al-Huda Ustaz ya. Iya, betul. Baik, dan pendengar yang budiman, nampaknya SMS tadi sekaligus menutup perjumpaan kita ya. Dan Ustaz, mungkin sebelum ditutup ada satu nasihat atau mungkin informasi kembali yang ingin diulang, silakan Ustaz. Iya. Untuk materi insya Allah nggak saya simpulkan, karena yang paling penting untuk menyimpulkan adalah para pendengar masing-masing. Sejauh mana nih hatinya mulai tergerak, sejauh mana nih hatinya mulai mengimaninya, terus tangannya sudah mulai ngambil nih ATM gitu kan, mau ditransfer. Nah ini berarti kesimpulan terbaik ada di masing-masing pendengar. Jadi nggak perlu saya simpulkan, yang perlu saya tekankan yaitu mudah-mudahan yang tadi banyak nanya itu
tidak lupa, yaitu kesimpulan terakhir mengingatkan kepada kita semua, yaitu nomor rekeningnya, itu yang perlu kita ingat-ingat. Kesimpulan terkuat, rekeningnya jangan lupa. Rekening Yayasan Islam Huda, kalau nggak punya duit nggak apa-apa, inget-inget aja rekeningnya, bawa catat gitu kan, ntar ajak tetangga, oh ini saya punya nomor rekening, mungkin bisa berkurban ke Yayasan Islam Huda dan sebagainya. Ini kesimpulan yang paling kuat, ini harus kita sebagai bentuk ini ya, hati kita ada manfaatnya dari tadi mendengarkan sebuah wahyu hadis Rasulullah SAW, nasihat dan wejangan. Dan kesimpulannya di sini yaitu rekening Yayasan Islam Huda, nomor rekeningnya yaitu BSM ya, 700-270-5308. Saya ulang kembali, 700-270-5308. 700-270-5308. Jadi ini catat. Wah, saya belum punya duit, nggak apa-apa, catat aja. Ntar kalau tiba-tiba lagi ngobrol-ngobrol di pasar, lagi ngobrol-ngobrol di kantor ya, lagi nggak dengerin Fajri kan, gitu. Wah, saya ada nih rekening, kalau siapa yang mau kurban, tawarin tuh sahabat di kantor, tawarin orang-orang yang di pasar, dapat pahalanya sama. Bayangkan itu. Yang kita awalnya kesulitan, gara-gara punya niat ikhlas, punya niat yang jujur ingin nyebarin, yaitu bawa rekening doang nih, yaitu rekening Yayasan Islam Al-Huda, dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya ada orang yang mau berkurban, pahalanya dapat. Bayangkan itu. Jadi 700-270-5308 atas nama Yayasan Islam Al-Huda Bank BSM. Itu seperti itu. Konfirmasinya itu perlu dicatat, nomor yang paling mudah 0877 1117 1113. Itu seperti itu. 0877 1117 1113. 0877 1117 1113. Ya, insya Allah nomor yang mudah dan cakep ini mudah diingat insya Allah. Jadi nanti kalau lagi nawar-nawarin ke pasar, ke kantor, kemana, nomor BSM-nya mudah diingat, nomor konfirmasinya mudah diingat juga. Itu yang paling penting. Wallahu a'lam bishawab ya. Baik, terima kasih banyak Ustaz atas penutupannya, dan pendengar yang beriman dimanapun saat ini Anda berada. Tampaknya sudah cukup malam ya di kesempatan malam kali ini, dan kami ucapkan terima kasih banyak, jazakumullah khairan katsiran, kepada Ustaz yang sudah menyempatkan waktunya ke sini, dan juga kepada pendengar ya, semuanya yang sudah istiqomah nih mendengarkan Radio Fajri, dan juga khususnya yang sudah mengirimkan SMS ataupun yang tadi bahkan menelpon di kesempatan malam kali ini. Mudah-mudahan tadi ya, sedikit banyaknya hati kita tergerak ya, minimal ada niat yang menancap di hati kita untuk berkurban di Yayasan Islam Al-Huda Bogor ini. Dan sebelum saya tutup, ada satu buah informasi, yaitu hadirilah kajian umum Radio Fajri bersama Ustaz Salahuddin LCMA dengan tema The Power of Kurban pada hari Ahad 27 Agustus 2017 jam 8:30 pagi sampai dengan jam 11 siang. Bertempat di Masjid Agung Al-Muhajirin, Jalan Nusantara Raya nomor 313 Depok Jaya, Pancoran Mas Depok. Informasi 0818 0817 1274 0818 0817 1274. Kemudian di Bekasi nih, alhamdulillah kembali diadakan pelatihan pengurusan jenazah bersama Fajri FM dengan pemateri Ustadz Jumat Ridwan Sarjana Usuluddin. Harinya sama 27 Agustus 2017 pukul 8:30 pagi sampai dengan jam 11 siang. Bertempat di Masjid Al-Huda, Perum Alinda Kencana 1, Jalan Raya Kalibabang, RT 16 RW 23, Desa Kalibabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi. Informasi 0899 2330569 0899 2330569. Acara ini diselenggarakan oleh Radio Fajri bekerjasama dengan Fokus ya, Forum Komunikasi Pendengar Setia Radio Fajri, wilayah Bekasi dan juga wilayah Depok. Juga markas pengurusan jenazah serta didukung oleh Yayasan Peduli Fajar Imani. Baik, demikian informasi yang dapat kami sampaikan di kesempatan malam kali ini, dan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda menyimak talk show. Terima kasih atas partisipasi dan kebersamaan Anda.